Halo semua saudara seperguruan, selamat datang di channel Penatua terhormat ini. Bagaimana? Sudahkah kalian berkultivasi? Sebelum lanjut tolong tampar tombol subrek-nya dulu, agar Penatua yang terhormat ini bisa tidur nyenyak. Lanjutan dari cerita sebelumnya, Battle Through the Heavens. Benua Dodi. Ini bukan cara untuk bertahan seperti ini. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan kekuatan jiwa kaisar dilepaskan, menyapu ruang di depannya. Tiba-tiba, kilatan cahaya tiba-tiba menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke tempat di mana cahaya tiba-tiba muncul. Cahaya itu berasal dari pusat serangga di tanah. Xiaoyan sedikit penasaran, tetapi aura menakutkan di tengah membuat Xiaoyan tidak berani memeriksanya. Jejak tangan Xiaoyan juga terus berubah, mengenai binatang berbentuk ular yang terus datang ke arah mereka. Long Yi tidak menunjukkan kelemahan. Meskipun ia berubah menjadi bentuk manusia, serangannya tidak berkurang sedikit pun. Petir emas di tangannya dikendalikan dengan mudah, dan semua binatang yang terkena itu meledak menjadi kabut darah. Serangan binatang berbentuk ular lebih menjadi ganas, dan jumlahnya menjadi lebih dan lebih padat. Satu demi satu, mereka terus datang ke arah Xiaoyan dan Long Yi. Alis Xiaoyan bercampur dengan tatapan tegas, dan tinjunya melambai di udara dengan aura merah pekat dan pucat. Di sekitar Xiaoyan, hampir semua binatang berbentuk ular yang menyentuh kepalan tangan Xiaoyan meledak. Lagi pula, jarak antara level dan kekuatan terlalu jauh. Bagaimana bisa binatang berbentuk ular berkekuatan dasar Kaisar Do Bintang 1 ini dapat menahan serangan Xiaoyan? Dua sosok, satu emas dan satu merah, melintas di antara binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya seperti semut. Tetapi jumlah binatang berbentuk ular terlalu banyak, dan mereka tidak ada habisnya. Ada kabut darah samar di sekitar kedua sosok itu, dan mereka menemui jalan buntu. Energi pendendam di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan dikonsumsi, dan itu menjadi semakin berkurang, tetapi binatang berbentuk ular masih datang terus-menerus, dan aura yang tidak jelas di awan juga mendekat dengan cepat. Melihat bahwa ki pertempuran hampir habis, Xiaoyan sedikit gugup. Tiba-tiba suara Zhan Lao terdengar di benak Xiaoyan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, sinar cahaya melintas di matanya. Dia dengan cepat menemukan Zhu Lingzi dan menelannya. Ki pertempurannya langsung kembali ke kondisi puncaknya. Mengumpulkan cabang roh hanya dapat menghabiskan tubuh Kaisar Do Bintang 1. Ki pendendamnya langsung kembali ke kondisi puncaknya, level rendah yang terbaik dalam ramuan pemulihan, tetapi di ramuan tingkat menengah dan tinggi itu bukanlah apa-apa. Tetapi, saat ini sangat cocok untuk mengisi dendam kelelahan Xiaoyan. Energi dendam Xiaoyan terisi lagi, tetapi Xiaoyan masih sedikit khawatir tentang aura menakutkan di tengah. Ketika dia memikirkannya, bahwa Old Zhan menyebutnya hal yang baik itu pasti sangat berharga, wajahnya sedikit tenggelam, dan dia melihat perkelahian. Long Yi kembali ke menara. Xiaoyan melambaikan tinjunya untuk menahan dampak dari binatang berbentuk ular, dan berteriak ke Long Yi di sampingnya. Long Yi tidak mengabaikan sedikit pun, dan sosoknya segera berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke pagoda emas. Tubuh Xiaoyan bergetar. Suara teredam terdengar di kelompok binatang. Setelah suara itu, gumpalan api aneh perlahan muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, membungkus Xiaoyan dalam ruang api. Berdiri di antara banyak binatang, dia tampak seperti sangat mempesona. Ketika binatang berbentuk ular melewati kelompok api aneh Xiaoyan, itu langsung disempurnakan menjadi genangan kabut darah oleh api aneh Xiaoyan. Di tengah nyala api yang berwarna-warni, nyala api kuning pucat yang tampak kusam berdenyut perlahan. Chaos Saint yang kuning pucat ini memberikan serangan spiritual, dan tersapu di hadapan binatang pengganggu. Semua binatang yang diserang oleh Chaos Saint Yan menguap dalam sekejap. Xiaoyan berteriak keras, sosoknya memotong ruang seperti hantu,
dan menyapu ke arah titik terang di tengah serangga di tanah. Kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan menyapu bersih segala sesuatu di sekitarnya. Xiaoyan menemukan bahwa cacing di sekitar tanah lebih kuat daripada binatang berbentuk ular, tetapi meskipun mereka lebih kuat, ini tidak menghalangi Xiaoyan yang diselimuti oleh api aneh. Di bawah pembantaian api aneh, serangga yang tak terhitung jumlahnya mati di kelompok api aneh Xiaoyan. Mendekati pusat, Xiaoyan menginjak tanah dengan kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu ke depan beberapa meter, dan tanah juga ikut retak. Aura kuat menghantam Xiaoyan yang bergegas ke arahnya, seperti gunung yang tak terlihat. Menghadapi serangan yang begitu kuat, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya punya satu kesempatan untuk bergegas ke tengah, dan itu semua tergantung pada kecepatannya. Di tangan Xiaoyan, penguasa kuno api yang berbeda tiba-tiba muncul. Dalam sekejap mata, penguasa kuno api yang berbeda menjadi sangat besar, dan membanting serangga padat yang bergelombang. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, sekarang kekuatan cacing ini tak bisa lagi menahannya, dan cacing yang terkena penguasa kuno api yang berbeda telah berubah menjadi genangan daging cincang tanpa kecuali. 3.000 guntur, Xiaoyan berteriak keras, dan tubuhnya berubah menjadi beberapa kilatan petir, bergegas menuju pusat. Xiaoyan tidak menggunakan keterampilan bertarung San Qianlei Dong untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa jarak yang bisa dia tempuh di benua Dodi tidak buruk, dan sosok Xiaoyan tanpa terasa telah berjalan semakin jauh di benua Dodi. Kamu dan junior lainnya, area terlarang pemakaman, bagaimana kamu bisa menerobos? Suara rendah datang dari pusat cacing, dan suara ini berasal dari aura yang dia rasa menakutkan sebelumnya. Xiaoyan tidak berhenti, dan sosoknya masih bergerak cepat di sekelilingnya. Tiba-tiba bayangan hitam melintas, dan aura kuat menyerang Xiaoyan yang sedang bergegas. Aura ini, berdasarkan perasaan Xiaoyan, setidaknya memiliki kekuatan beberapa tingkai dari miliknya. Xiaoyan berbalik dengan tiba-tiba, menghindari serangan itu, tetapi beberapa bayangan hitam melintas di belakangnya, dan beberapa serangan bergegas ke arah Xiaoyan, dan keringat dingin Xiaoyan langsung keluar dari tubuhnya. Dalam beberapa tarikan napas serangga besar ini melampaui Xiaoyan, dan situasi Xiaoyan sangat berbahaya saat ini. Penguasa kuno yang bercampur api surgawi di tangan Xiaoyan berbalik, dan dia dengan cepat menghindar dengan berenang di rute yang aneh. Cacing jenis ini disebut cacing darah hitam pemakan setan. Biasanya tumbuh di tempat dengan lebih banyak energi darah seperti pemakaman iblis. Dapat memakan energi darah yang berbeda untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Umumnya, cacing darah hitam dewasa dapat mencapai kekuatan kaisar pertempuran bintang 2. Namun, di pemakaman iblis, pertumbuhan mereka tampaknya terbatas. Cacing darah hitam ini hanya kekuatan puncak kaisar pertempuran bintang 1. Jika hanya satu, Xiaoyan mencoba yang terbaik, dan mungkin masih ada peluang kecil untuk menang, tetapi ini jumlahnya terlalu banyak jauh dari kemampuan Xiaoyan untuk mengatasinya. Tubuhnya sudah menghilang, tersapu oleh darah iblis, hanya lapisan samar yang tersisa. Jika berlarut-larut seperti ini, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Xiaoyan, tetapi akan sangat sulit untuk melarikan diri dari cacing darah hitam iblis ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap, sekarang dia telah tiba di sini, tidak mungkin untuk menyerah, dan di sini masih ada hal-hal yang lebih baik menurut Zhan Lao. Pada saat ini, sebuah suara penuh kesombongan terdengar, kamu pergi untuk melawan yang satunya pagi, bocah manusia ini, serahkan padaku. Sosok dengan aura kuat tiba-tiba muncul melayang di udara, dan perlahan menatap Xiaoyan dan Long Yi di bawah. Penampilan sosok ini sangat aneh, kulitnya hijau, dan fitur wajahnya juga sangat jelek. Jelas dia bukan manusia, tetapi sejenis serangga. Kekuatannya telah mencapai bintang 2 Dodi,
dan dia bisa berubah menjadi bentuk manusia. Cacing darah hitam jelas sangat menghormati sosok di langit. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka bergegas ke pinggiran dengan cepat. Satu lagi yang lebih kuat datang, Xiao Yan harus tertawa getir, dan pada saat ini, dua informasi mengalir ke dalam pikirannya, dan dia segera mengambil teknik langkah Huang Quan di cincin penyimpanan. Sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Ini secara alami adalah keterampilan bertarung yang dimodifikasi oleh Zhan Tua untuknya. Tampaknya Zhan Tua masih mengawasinya setiap saat. Kedua keterampilan bertarung ini sama-sama keterampilan bertarung tingkat rendah, yang bisa dikatakan hanya pengantar. Old Zhan menggunakan teknik aneh untuk menyempurnakannya. Bagi Xiao Yan, yang sudah sangat mahir dan sangat cerdas, mempelajarinya hanyalah masalah waktu. Xiao Yan menemukan bahwa ada perubahan substansial dalam langkah Huang Quan, dan Zhan Lao juga memberinya nama baru, gerakan cepat, pertarungan jarak jauh. Ini cocok untuk menghindari metode serangan. Junior, apakah kamu yang menyebabkan kerusuhan ini? Kamu harus mati hari ini, kata sosok yang di langit itu. Xiao Yan sangat khawatir tentang sosok di langit ini. Bagaimanapun, kekuatan Kaisar Do Bintang 2 jauh lebih kuat daripada miliknya. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik dan mengandalkan keterampilan bertarung tingkat menengah untuk tidak melarikan diri dari Xiao Yong, yang adalah Kaisar Do Bintang 2. Selain itu, sosok di langit ini bukan manusia, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan bertarung peringkatnya, akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Meskipun demikian, Xiao Yan tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Kalau begitu cobalah, kata Xiao Yan. Xiao Yan memegang penguasa kuno di tangan kirinya, dan sosoknya perlahan melayang. Pada saat ini, penguasa kuno bercampur api seperti kaca transparan, dengan cairan yang mirip seperti lava cair yang mengalir di dalamnya, memancarkan lingkaran cahaya yang samar. Penguasa besar. Hahaha, saya tidak berharap seorang anak di tengah panggung Do di Bintang 1 memiliki hal yang aneh, tetapi Anda harus tahu bahwa kesenjangan antara kekuatan tidak akan diubah oleh Anda dengan hanya mengandalkan penguasa. Lalu bagian atas tubuhnya, kulit hijaunya berubah menjadi cacing manusia, dan berkata dengan nada menghina. Cacing kulit hijau juga merupakan sejenis cacing yang tumbuh di tempat-tempat yang dipenuhi darah seperti cacing darah hitam, yang disebut cacing darah hijau. Meskipun serangga juga diklasifikasikan sebagai kelas monster, masih ada perbedaan besar pada intinya. Warna darah menentukan status makhluk tersebut, dan status hijau lebih tinggi daripada hitam. Dapat dikatakan bahwa makhluk di pemakan iblis juga memiliki sentuhan darah iblis. Mereka dapat melahap jenis yang sama atau berbeda yang lebih lemah dari diri mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, di ruang ini, banyak hal berhenti pada tingkat kekuatan tertentu. Sepertinya bahwa mereka telah terpengaruh darah iblis, pembatasan kekuasaan. Ya, jika pemilik pemakaman domain iblis tidak melakukan ini, seluruh kuburan akan kacau balau. Mata Xiao Yan menyipit, dan dia berteriak keras. Api aneh itu dengan cepat terbang ke tubuh Xiao Yan, dan seluruh tubuh membengkak seketika, membentuk raksasa setinggi 100 kaki. Meskipun bentuknya tidak melambangkan kekuatan, itu seperti bayangan berdiri di bagian belakang Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat. Penguasa kuno api abadi juga tumbuh lebih besar dengan tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, di ruang berwarna darah ini, tubuh besar dan cantik ini tidak diragukan lagi yang paling mencolok dan secara alami menarik perhatian banyak binatang dan serangga. Ekspresi monster itu pun berubah melihat Xiao Yan, urat di dahinya meledak, dan dia melemparkan tinjunya. Tiba-tiba, tinjunya berlipat ganda dan meraung ke arah Xiao Yan yang telah berubah menjadi Dou Di lebih kuat dari sebelumnya dan dikelilingi oleh api aneh.
Ki darah iblis juga tersapu oleh aliran udara yang dibawa oleh tinjunya, dan napas yang kuat tiba-tiba memenuhi ruang di sekitarnya. Suara keras tiba-tiba terdengar, dan semua binatang ajaib di sekitar merasakan teror kekuatan ini. Posisi cacing darah hijau di sarang cacing sangat tinggi, setelah Raja Cacing. Aku ingin melihat seberapa kuat serangga kecil itu. Telapak Huang Quan. Begitu teriakan itu jatuh, tubuh besar Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan ki pertempuran yang melonjak meledak, semacam paksaan yang kuat tiba-tiba menyebar, dan segera tangan raksasa itu meraih langit, 100 zang besar, penuh dengan atmosfer kuno. Sebuah telapak tangan raksasa yang terdiri dari doki muncul, dengan pola-pola indah yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan raksasa itu, dan samar-samar aura yang agung turun dari langit. Setelah telapak tangan Huang Quan ditingkatkan oleh Zhan Lao, kekuatannya meningkat lebih dari 1,5 bintang. Dengan Huang Quan yang ditingkatkan ini, dia mungkin bisa berhadapan langsung dengan cacing darah hijau. Dua napas kuat, merobek ruang, membanting bersama di bawah tatapan banyak serangga dan binatang berbentuk ular, dan badai energi yang mengerikan menyapu dengan panik. Dalam badai energi itu, sebuah pukulan bertabrakan dengan tangan energi raksasa, terus-menerus mengikis satu sama lain, dan ketika kekuatan itu bersentuhan, ada ledakan yang menghancurkan bumi. Dalam konfrontasi antara dua kekuatan, meskipun Xiao Yan sedikit jatuh, ada perasaan tak terhindarkan. Dihadapkan dengan jalan buntu seperti itu, cacing darah hijau mendengus dingin, dengan lengannya sedikit ditarik, kekuatan yang kuat muncul, dan kemudian cacing darah hijau tiba-tiba mengulurkan lengannya, dan kekuatan yang kuat meledak, langsung membanting Huang Quan Xiao Yan. Telapak tangan raksasa pun mundur, namun Xiao Yan tidak menunjukkan kelemahan. Dengan genggaman di tangannya, doki menuangkan ke telapak tangan raksasa kuno lagi, dan menabrak cacing darah hijau yang memancarkan cahaya hijau samar di depannya. Tiba-tiba, kedua kekuatan itu saling berhadapan di langit lagi, dan suara menakutkan bergema di ruang ini, dan pada saat ini, aura samar di awan berwarna darah juga akan bergerak. Melihat bahwa cacing darah hijau benar-benar sedang dikuntit oleh seorang anak laki-laki Kaisar Do Bintang 1, jelas bahwa dia tidak tahan menghadapinya, dan serangannya tiba-tiba menjadi ganas. Xiao Yan tidak bergeming, tetapi membuka mulutnya sedikit, lalu ledakan serangan jiwa sonik yang menakutkan menyapu, dan banyak binatang dan serangga berkekuatan rendah meledak berturut-turut. Cacing darah hijau juga merasakan sedikit pusing di kepalanya. Meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan. Setelah beberapa putaran serangan, pada akhirnya, Huang Quan milik Xiao Yan runtuh dan hancur. Setelah telapak tangan Huang Quan hancur, Xiao Yan menyemburkan seteguk darah, Xiao Yan terluka. Cacing darah hijau melukai Xiao Yan dengan menggunakan sedikit kekuatan saja. Jika dia mengilunakan penuhnya, saya takut Xiao Yan tidak memiliki ruang untuk melawan, dan sepertinya dia harus pergi dengan cepat. Memikirkan hal ini, Xiao Yan melangkah maju dan menatap Long Yi, yang masih melawan monster yang datang, dan berteriak, "Long Yi, cepat kembali ke menara." Xiao Yan tahu bahwa hampir tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran ini, dan satu-satunya pilihan adalah melarikan diri ke tengah, di bawah kaki Xiao Yan, seberkas cahaya merah meledak. Tepat saat sosok Long Yi hendak kembali ke menara, sosok aneh muncul di atas Long Yi, dan aura ganas menghantam Long Yi. Xiao Yan menoleh dan terkejut melihat pemandangan ini. Xiao Yan mengeluarkan kekuatannya, dan sosoknya muncul beberapa meter jauhnya, bergegas menuju Long Yi. Pada saat ini, cacing darah hijau telah pulih dari keterkejutan jiwa Xiao Yan, dan menatap Xiao Yan yang mendekat, dengan kemarahan besar. Aura Kaisar Do Bintang 2 segera dilepaskan, sidik jari berubah dengan cepat, dan energi di lengannya dipadatkan dengan gila-gilaan. Dia buru-buru bergegas menuju Xiao Yan.
Melihat cacing darah hijau bergegas menuju Xiao Yan, Long Yi merasa cemas, tetapi begitu Long Yi pergi, dia dihancurkan oleh sosok aneh itu. Xiao Yan melihat sosok aneh yang menabrak Long Yi, dan merasakan perasaan samar. Ini tidak baik. Setelah Xiao Yan mengambil beberapa langkah pendek, cacing darah hijau masih mengikutinya dengan cermat, dan sidik jarinya masih berubah. Pertempuran sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak doki. Pada saat ini, doki Xiao Yan tidak lagi cukup untuk mendukung keterampilan bertarung Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba berbalik, menghadap cacing darah hijau di belakangnya. Sedikit di udara, jari besar sepanjang 100 kaki mengembun dan terbentuk, dan menyodok ke arah cacing darah hijau di belakangnya. Lengan cacing darah hijau bergetar, dan apa yang telah terkondensasi untuk waktu yang lama akhirnya terbentuk. Tinju yang terbuat dari energi yang terkondensasi muncul, dan dengan gelombang yang ganas, tinju besar yang bercampur dengan tinju tajam menghantam Xiao Yan. Kuang-kuang milik Xiao dalam sekejap hancur berkeping-keping. Dengan suara teredam, dada Xiao Yan dipukul oleh tinju raksasa, dan kekuatan tak terlihat jatuh di tubuh Xiao Yan seperti kekuatan penghancur. Xiao Yan menyemburkan seteguk darah, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Melihat ini, Long Yi tidak peduli tentang sosok asing yang menabraknya. Dia meraung dengan marah dan langsung berubah. Tubuhnya menjadi naga emas 100 meter tiba-tiba muncul, dan tubuh besar itu membuat binatang berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Long Yi mendapat serangan pada tubuhnya. Untuk sementara waktu, tubuh naga itu meneteskan darah, tetapi bagaimana Long Yi bisa begitu peduli? Ekor naga itu tersapu lagi dan kekuatan yang kuat memukul mundur monster di sekitarnya. Dengan beberapa helai darah di mata naga emas Long Yi, dia terbang dengan cepat ke arah Xiao Yan, tetapi tepat ketika dia berbalik, serangan sosok aneh itu jatuh dengan keras, dan dengan satu pukulan, Long Yi dipukul mundur lalu Long Yi terguling, sisik naga di tubuhnya juga tergelupar, memperlihatkan dagingnya yang berdarah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan jatuh dengan lemah. Xiao Yan telah terluka sebelumnya, dan kemudian menerima pukulan yang begitu berat, bagaimana Xiao Yan bisa menanggungnya? Tubuhnya sudah jatuh, dia hanya bisa melihat Long Yi, yang sudah berlumuran darah, dan pingsan, tubuhnya jatuh dengan cepat sampai itu menghilang. Hilangnya Xiao Yan telah membawa perubahan besar pada pertempuran di seluruh pemakaman domain iblis. Sejak binatang berbentuk ular menyerbu wilayah cacing, atau menerobos masuk ke area terlarang yang dijaga oleh cacing, pertempuran antara dua sisi ular dan Wom secara resmi diluncurkan. Dan di antara binatang dan serangga serpentin yang padat, cahaya keemasan menyala dan meraung. Titik 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 titik. Di ruang gelap, tidak ada suara dan keheningan, dan jalur darah iblis berputar di udara, membentuk aliran turbulen, menyapu kemana-mana. Bayangan hitam tergantung di dalamnya, berkedip samar di ruang ini. Sosok ini persis Xiao Yan yang sudah tidak sadarkan diri sejak lama. Xiao Yan dengan susah payah membuka matanya, pertama-tama memeriksa tubuhnya, dan menemukan bahwa luka di tubuhnya secara ajaib telah meningkat pesat. Mungkinkah ini disebabkan oleh api aneh di tubuhnya? Bangun! Tepat ketika Xiao Yan membuka matanya, sesosok melintas di sampingnya, itu adalah Old Zan. Xiao Yan mengangguk, menggeliat-geliat tubuhnya yang sakit sedikit lemah, dan kepalanya pusing. Kali ini cederanya sangat serius. Meskipun Yi Huo telah memperbaiki beberapa luka seriusnya, tubuhnya masih bergejolak dengan darah yang sangat tidak stabil. Masih ada sedikit keropeng darah di permukaan tubuh. Kali ini, Xiao Yan mendapatkan lawan yang sulit untuk dihadapi. Di mana tempat ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Old Zan tersenyum sedikit. Kamu beruntung, kamu kebetulan dipukul ke ruang samping tengah oleh pukulan itu.
apa yang kita cari juga ada di sana, dan sepertinya ada beberapa keuntungan tak terduga. Petik 2. Xiao Yan tersenyum kecut, kali ini situasinya terlalu berbahaya. Kekuatan Kaisar Do Bintang 2 memang di luar jangkauannya. Di panggung tengah Kaisar Do Bintang 1, celahnya benar-benar seperti jurang. Untungnya cacing darah hijau tidak bisa melakukan trik apapun. Jika tidak, saya khawatir saya tidak akan berada di sini hidup-hidup. Iblis di sini sangat kuat. Gunakan Chaos Sein Yan Anda untuk melindungi tubuh Anda dan menyembuhkan luka terlebih dahulu. Zan Tua memandang Xiao Yan, yang dalam keadaan tertegun, dan berkata dengan lembut. Xiao Yan hendak bangun dan mengambil obat penyembuh untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi Old Zan tersenyum malu di wajahnya yang keriput, dan kemudian berkata, kali ini berkat api aneh di tubuhmu, kalau tidak, kamu akan terbunuh oleh cacing darah hijau. Saya awalnya ingin mengambil tindakan, tetapi kemudian saya menemukan bahwa kekuatan cacing darah hijau tampaknya tidak cukup untuk membunuh Anda. Jadi, hehe. Ibu, aku hampir mati kali ini. Xiao Yan melirik Old Zan, yang senang dengan kemalangannya, dan menjawab dengan marah. Zan Lao melihat ekspresi marah Xiao Yan, dan wajah tua itu tersenyum sangat senang. Jangan katakan itu, pukulan ini cukup bagus. Omong-omong, aku akan melatih tubuhmu. Xiao Yan meminum obat untuk penyembuhan dan mengabaikan Old Zan yang ada di sampingnya. Api suci yang kacau beterbangan, membungkus seluruh tubuh Xiao Yan. Chaos Sein Yan jelas lebih kuat daripada saat dia pertama kali bergabung. Saat Xiao Yan menyerap ki asal kaisar, api aneh di tubuhnya berangsur-angsur menjadi normal. Saya tidak tahu tahun dan bulan berapa untuk mengintegrasikan Chaos Sein Yan. Ngomong-ngomong, Long, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia ingat bahwa ketika dia ditembak jatuh, Long Yi berlumuran darah, dan dia dilindungi oleh api aneh, tetapi Long. Jangan khawatir, Long Yi juga merupakan hal yang aneh antara langit dan bumi, dan tidak mudah mendapat masalah, kata Old Zan pelan. Jika ada kecelakaan dengan Long Yi, aku akan mencuci seluruh makam domain iblis dengan darah. Lapangan, mata Xiao Yan tajam, dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Kamu bisa merawat lukanya dulu dan kemudian membicarakannya. Saya percaya bahwa binatang itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi. Anda menyembuhkan luka sesegera mungkin. Saya akan memberi Anda kemampuan untuk mencuci darah di pemakaman domain iblis, kata Zan Tua. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk, mengingat bahwa Zan Lao telah mengatakan sebelumnya, ada hal-hal baik di sini. Apakah itu hal yang baik yang dapat meningkatkan dirinya menjadi kekuatan seorang kaisar petarung bintang 2? Jika dia memiliki kekuatan 2 kaisar pertempuran bintang, bahkan cacing darah hijau, dia percaya tidak akan menjadi lawannya lagi, dan saya khawatir tampilan keterampilan bertarung peringkat akan jauh lebih mudah. Xiao Yan memejamkan mata. Kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitar Xiao Yan dan bergegas ke tubuh Xiao Yan. Luka Xiao Yan mulai diperbaiki dengan cepat. Tetapi kekuatan langit dan bumi di sini terlalu keras. Jika kekuatan kekerasan seperti itu langsung dihirup ke dalam tubuh, saya khawatir itu akan menjadi bumerang dan tubuh akan menjadi lebih buruk. Xiao Yan harus memperlambat kecepatan dan menggunakannya berulang kali untuk meredamnya sebelum menyerapnya. Perbaikan semacam ini telah berlangsung lama, dan dapat dilihat bahwa Xiao Yan terluka parah kali ini. Di pinggiran pemakaman domain iblis, saat ini hampir berantakan, dan raungan yang menyedihkan bergema di dalamnya. Kekacauan ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Ada 2 ras utama di pinggiran pemakaman domain iblis. Satu adalah ras ular setan mata setan, dan yang lainnya adalah ras Zerg, masing-masing menjaga wilayah mereka sendiri. Kedua ras ini biasanya tidak saling menyerang dan hidup berdampingan dengan damai,
bahkan jika mereka secara tidak sengaja memasuki wilayah satu sama lain dan terbunuh, itu tidak menyebabkan konflik skala besar antara ras, tetapi penampilan Xiao Yan merusak kedamaian ini. Mereka semua adalah binatang ajaib yang menjaga ruang ini, tetapi Xiao Yan adalah garis keturunan umat manusia. Bagaimana bisa Xiao Yan masuk tanpa izin dan menyebabkan masalah? Ras ular setan mata setan memantau dan menjaga di pinggiran ini, tetapi ras Zerg berbeda. Itu menjaga satu hal, begitu ada penyusup, bahkan jika itu secara tidak sengaja mengganggu, itu akan dicabik-cabik oleh mereka. Dan sekarang, sejak mata iblis dan klan ular iblis mengejar dan membunuh Xiao Yan, mereka dimasukkan ke dalam sarang cacing secara sengaja atau tidak sengaja oleh Xiao Yan. Akibatnya, kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan dalam waktu singkat, korban di kedua belah pihak sangat berat. Xiao Yan menghilang. Zerg berpikir bahwa klan ular setan mata setan akan pergi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa klan ular setan mata setan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengungsi. Mungkin kali ini korban dari klan ular setan mata setan terlalu besar, masih marah dan berkelahi dengan Zerg terlepas dari biayanya, mengandalkan jumlah yang besar, dan kebuntuan Zerg. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk waktu yang lama, ya. Cahaya keemasan menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dimanapun cahaya keemasan itu lewat, semua serangga dan binatang berbentuk ular terbelah menjadi kabut darah oleh guntur emas yang dibawa oleh cahaya keemasan, hampir menjadi bencana mereka. Cahaya keemasan ini adalah Long Yi yang benar-benar marah. Mengambil keuntungan dari konfrontasi antara kedua belah pihak, Long Yi muncul dari waktu ke waktu, dengan cepat membunuh beberapa serangga dan ular bermata iblis, dan kemudian dengan cepat menghilang, yang menyebabkan kemarahan publik dari ular bermata iblis dan sarang serangga. Untuk sementara waktu, Long Yi menjadi musuh publik kedua belah pihak.